Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dari semenjak kita terbangun dari tidur kita sampai kemudian kita tidur kembali. Lebih khusus lagi terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, yang diberikan kesempatan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita bersujud, bermunajat, memohon ampun atas segala khilaf dan salah kita. Maka dengan rasa syukur kepada Allah, mari sama-sama kita semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, supaya kita di alam dunia ini tergolong orang-orang yang soleh, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat dalam keadaan husnul khatimah, menjauhi apa yang Allah larang oleh kita semua selagi ruh dalam kandungan jiwa dan raga kita, dan kemudian mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dijauhkan dari azab kubur,
kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita diberikan keberkahan dan selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan kemudian kita dijadikan ahli husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati kepada manusia, mengingatkan kepada manusia, bukan hanya orang yang beriman, akan tetapi seluruh makhluk, anak cucu Adam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, makanlah, makan yang halal dari apa yang ada di bumi. Kemudian Allah mengingatkan kembali kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setan godaannya akan sangat terasa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu selalu membisikkan kesedihan, selalu membisikkan kekurangan, selalu membisikkan kecemasan. Maka halangi rasa kecemasan, kesedihan itu dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halangilah bahwa kesusahan itu perasaan. Halangi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak akan bisa apapun hidup di alam dunia ini melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada daya dan upaya kita hidup di alam dunia ini, apapun yang kita kerjakan, bahwasanya semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan suatu gambaran di dalam surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Allah memberikan suatu pelajaran kepada kita, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang baik bagi kita, yang selama ini kita tidak memandang binatang-binatang, bahkan yang hina pun terkadang kita merasa jijik dengan binatang itu, bahkan memegangnya saja kita tidak mau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran itu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dia kerjakan hidup di alam dunia ini, semua dia serahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan segala keperluannya. Maka dari itu Allah memberikan suatu pelajaran dari hewan ternak. Kita ambil sebuah contoh, seekor burung yang mungkin sama sekali kita tidak memikirkan rizki yang dia cari. Seekor burung tidak mempunyai kantor, seekor burung tidak mempunyai tempat pekerjaan,
akan tetapi dia tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan adalah hanya hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkontrol hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu. Akan tetapi seekor burung yang terkadang berangkat dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang kembali ke sarangnya mungkin pun dalam keadaan perutnya kosong atau dalam keadaan perutnya kenyang. Akan tetapi kita bisa mengambil sebuah pelajaran di saat burung itu dalam keadaan susah, di saat burung itu tidak dalam keadaan kenyang atau posisi dalam kelaparan, tak satu pun kita lihat, tak satu pun kita pandang. Seekor burung semua berjatuhan karena membenturkan kepalanya dalam keadaan susah, karena membenturkan kepalanya karena tidak ridha dengan apa yang Allah takdirkan, atau menjatuhkan diri untuk bunuh diri supaya tidak menjalani kehidupan di alam dunia. Tak satu pun kita lihat. Maka disinilah pelajaran untuk kita semua. Manusia diberikan akal, mereka diberikan untuk berfikir, mengendalikan hawa nafsu, kemudian diberikan pekerjaan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa di antara manusia banyak yang tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Padahal dunia ini hanyalah sementara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia bagaikan permainan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat tempat sebaik-baik kembali orang-orang mukmin. Kita sudah melihat handai tolan kawan karib kerabat banyak yang pulang ke rahmatullah, punya rizki, punya mobil, punya harta yang mewah. Ternyata pulang kepada Allah tak satu pun dia bawa. Allah bertanya kepada kita, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir bahwasanya engkau sudah menyaksikan kawanmu, handai tolan kawan karib kerabat bahkan saudaramu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut ruhnya tak satu pun harta yang dia cari selama hidup di alam dunia dibawa kecuali amal soleh, sedekah, harta yang bermanfaat, sedekah jariyah, itu yang akan dibawa oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila manusia akalnya lebih utama daripada hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, bukankah mereka manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, yang kemudian diberikan akal dan hawa nafsu sehingga akalnya itu diberikan kelebihan oleh Allah, menggunakan akal yang baik sehingga hawa nafsu dapat terkendali dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sama kita diberikan akal oleh Allah, diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa jalan yang kita tempuh hanya selalu menghalalkan segala cara, mempunyai sahabat yang dalam keadaan rizki yang berlimpah, terkadang kita merasa tidak ridha, senang di atas kesusahan orang lain, merasa susah di atas kesenangan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia yang seperti itu, ulaika kal an'am bal hum adhal, apabila manusia yang seperti itu mereka lebih rendah daripada binatang, mereka seperti binatang bahkan lebih rendah daripada binatang, menghalalkan segala cara, menggunting dalam lipatan, mengambil rizki hak orang lain, menyikut orang lain, menzalimi orang lain, bahkan mereka hanya mementingkan dirinya sendiri seperti singa berada di gurun pasir.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati itu dalam keadaan baik, maka baiklah jiwa dan raga kita ini. Apabila hati itu dalam keadaan buruk, maka buruklah semua yang ada dalam tubuh kita ini. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, dan tidak pernah ridha dengan apa yang orang lain dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah sebuah pelajaran daripada hewan ternak. Yang kedua, bahwa seekor cacing, kita tidak pernah memikirkan bahwa cacing adalah tidak diberikan tangan oleh Allah, tidak diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlihat, akan tetapi Allah berikan rezeki, akan tetapi tidak ada satupun cacing yang keluar dari tanah. Mereka berkeliaran di jalan dan di jalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang dia makan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia pun punya tempat. Disinilah tempat kita mengais rezeki adalah berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar beriman kepada Allah, silakan kita mencari karunia Allah, silakan kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan silakan kita mencari sebanyak-banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyaklah bersujud dan bertawakal, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malazimal istighfar ja'ala Allahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang membiasakan istighfar kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang selama ini mungkin kita alami. Bertawakallah kepada Allah, bertawakal dengan sebaik-baiknya. Law tawakkaltum haqqa tawakkuli kama yurzaqut tayr. Apabila kalian bertawakal setawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak. Hadirin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita hidup seperti binatang yang binatang saja bisa menerima ridha Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kita melangkah dalam kehidupan ini menghalalkan segala cara. Bahkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lebih daripada binatang. Gunakan akal kita, terutama kita berzikir, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasul, berakhlakul karimah terhadap siapapun, bahkan terhadap kedua orang tua kita, handai tolan kawan karib kerabat. Itulah manusia-manusia yang benar-benar bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa menjadikan suatu motivasi dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dapat meluruskan kehidupan kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في سبيل الله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولا تجعلنا سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة